Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqala al-musannif kitabul udhiyati wasyahadati. Targhibu man wuliya syai'an minal muslimina fil adli wa targhibu minadz zulmi. Qala Allah Ta'ala wa la yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit-taqwa. Kitabul Udhiyati utawi iki ku kitab nerangake pira-pira putusan hukum wasyahadati lan pira-pira saksi. Kitab ini menjelaskan tentang pemutusan perkara dan persaksian. At-targhibu tawikiku gawe demen. Man wuliya wong kang den wenehi syai'an dinai wewenang pemerintahan syai'an ing suwiji-wiji minal muslimina saking pira-pira wong Islam fil adli ing dalam adil wa tarhibu lan meden-medeni minadz zulmi saking nganiaya. Bab menggemarkan orang yang diserahi kepemimpinan sesuatu dari kaum muslimin dalam keadilan dan ancaman bagi orang yang berlaku lalim atau aniaya. Qala Allah Ta'ala wisdawu sapa Allah Ta'ala. Allah menyampaikan wala yajrimannakum lan aja padha ndorongake ing sira kabeh sana'anu apa ketinge kaum sana'anu kaumin ing apa ketinge kaum ala alla ta'dilu ing atase yen toh ora adil sira kabeh adilu adila sira kabeh wa utawi adil iku aqrabu luwih parek lit taqwa marang takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian dalam kebencian kepada suatu kaummu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Hanya dikarenakan ketidaksepahaman, tidak suka, lalu mendorong seseorang itu untuk tidak adil, tidak selektif. Ya. Allah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil pada satu keputusan. Zaman saiki akeh wong sing mementingkan diri pribadi ketimbang keadilan itu sendiri. Asal mendapatkan keuntungan ora jadi masalah nerjang hukum.
Bahkan dikatakan sekarang itu duit itulah hukum yang sebenarnya. Karena lewat duit itu hukum bisa dibeli. Ini miris. Tapi begitulah keadaan hidup di dunia. Bahwa ciri akhir zaman telah tampak dan nyata di depan mata kita. Maka tidak ada jalan keluar bagi kita kecuali i'dilu aqrabulit taqwa. Kita harus berlaku adil. Huwa aqrabulit taqwa. Adil itu adalah jalan yang paling dekat untuk menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau tidak mampu adil kepada orang, adil pada diri sendiri. Sehingga ketika ada satu ketidakpahaman dalam diri kita, nggak bikin gampang ngomong. Tidak mudah untuk ngomong. Sesuai dengan batas kemampuannya. Aku memang bukan di bidangnya, maka saya tidak akan banyak bicara. Sekarang banyak banget, Bu. Saya ambil contoh misalkan ada satu peristiwa atau satu hukum atau satu amaliyah yang sekarang beredar di sosial media. Contoh, jenengan mungkin dengar ada satu warning, informasi. Ada satu informasi bahwa akhir hari Jumat bulan Ramadan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat menjadi kafarat. Bahkan satu artikel itu menjelaskan mampu mengqadha 70 tahun sholat fardu yang ketinggalan. Nah, ini tidak relevan, Bu. Ini tentu tidak relevan. Apalagi kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Imam kita Imam Syafi'i. Yang mana bahwa ada ada satu tanggung jawab moral yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai Nabi tidak melakukan sholat qadha, mungkin qadha itu akan ditinggal begitu saja. Tapi nyatanya Nabi ketika terbangun dari sengatan matahari, Nabi tetap melaksanakan sholat subuh. Bersama Bilal pada saat itu, menunjukkan bahwa qadha itu dikerjakan oleh baginda Nabi. Itu yang dinut Imam Syafi'i. Adapun imam yang lain mengatakan qadha itu tidak wajib, karena 1 detik yang sudah kita lewati itu tidak akan pernah kembali. Dasarnya, kalau kita masuk kerja jam 8, lalu ketinggalan telat, ya sudah potong gaji. Atau kita mau masuk sekolah, misalkan, pelajaran, kitab targhib wa tarhib setiap hari Sabtu jam 7. Jangan masuk jam 8, sudah lewat, Bu. Kitabnya sudah selesai, sudah ganti. Artinya nggak mungkin bisa diulang kembali. Tapi sekarang dalilnya, sekarang kan sudah bisa direkam, Pak. Nah, itulah keunikannya. Tapi walhasil, bahwa tidak mungkin ya 4 rakaat ini bisa mengalahkan atau bisa mengganti kedudukan yang 70 tahun ini diganti dengan 4 rakaat itu. Dalam kitab Al-Mahtajnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu bahkan mengharamkan hukum sholat tersebut, Bu.
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tawfah Al-Muhtajna itu. Meski demikian, kita harus selektif. Ada kalangan sufi yang mengizinkan itu. Kenapa? Karena itu bagian dari ritual ibadah. Bagaimanapun kondisinya, yang namanya sifat sholat itu adalah sesuatu yang baik. Catat itu. Sholat apapun bentuknya, itu adalah perkara atau amaliyah yang baik. Dan itu hadisnya sahih. Tapi untuk yang 4 rakaat ini, itu hadisnya palsu. Biarpun palsu, menurut orang-orang sufi ini, tetap lebih baik dilakukan ketimbang tidak sama sekali. Nah, kita harus bijak, Bu, menyikapi ini. Artinya bagaimana? Kita satu pendapat ulama mengatakan menyikapi tentang 4 rakaat di akhir Jumat akhir Ramadan ini, silakan kau lakukan asal yang kau niatkan itu sunnah mutlak. Boleh, Bu, dikerjakan. Satu pendapat mengatakan boleh dikerjakan, silakan, tidak masalah. Tapi niatnya itu sunnah mutlakoh. Jangan diniati menjadi sunnah kafaroh. Kalau memang sudah terlanjur menjadi satu tradisi di kalangan kalangan masyarakat tertentu, misalkan, tidak apa-apa. Misalkan itu sudah menjadi tradisi di sana gitu loh. Itu selalu dilakukan, silakan dilakukan, tidak apa-apa. Karena sifat sholat itu baik. Yang jadi persoalan itu adalah mengkotak-kotaknya. Yang jadi persoalan adalah mengkotaknya. Ini sholat ini sholat ini sholat ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan itu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi itu paling seneng, paling demen, ya ngelakoni sholat sunnah. Ya sudah, niat sholat sunnah saja. Sholli rakaataini, ya sunnatalillahi ta'ala, selesai. Sunnah mutlakoh namanya. Yang tidak diembel-embeli dengan niatan tertentu. Gitu loh. Dan malah justru, karena bagaimanapun kalian akan mendikte bahwa nggak bisa sholat ini nggak bisa dilakukan, Bu. Pantangan sholat sunnah itu hanya ada 3, Bu. Ya, pantangan sholat sunnah itu cuma ada 3. Yang 3 ini pun kadang bisa dilanggar karena fenomena yang terjadi. Contoh, yang tidak boleh dilaksanakan sholat sunnah itu habis subuh, terus zawal, ya, pas matahari di atas kepala. Yang ketiga, tenggelam matahari pada asar. Yang mana 3 ini pun bisa dilanggar, Bu. Habis subuh, misalkan jenengan itu masih punya wudhu, masuk masjid, maka tahiyatul masjid itu boleh dilakukan. Padahal wis bar subuh, jenengan keluar dari rumah, bar sholat subuh, lewat masjid, ya, terus masih punya wudhu. Padahal dilarang, tidak boleh jenengan itu sholat sunnah setelah sholat subuh. Tapi untuk tahiyatul masjid itu boleh. 1. Atau bar asar misalkan, habis asar ada orang meninggal dunia, ya, ada orang meninggal dunia, atau gerhana misalkan, itu boleh. Jadi selain dari 3 waktu ini, silakan kalian laksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Oke, 1 persoalan. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi artikel yang beredar di sosial media?
Itu pentingnya kita itu belajar ilmu dari sumbernya, Bu. Silakan kalian tangkep, ya, kalian tangkep, lalu kalian tanyakan sama gurunya. Jangan setiap artikel yang beredar di sosial media kalian telan mentah-mentah. Enggak, intinya saja Pak, bolehkah kita melaksanakan sholat itu? Boleh. Niate sing dirubah. Gitu loh. Niate sing dirubah. Sholat itu baik. Apapun alasanmu, sholat itu baik. Itu yang harus kalian catat. Sholat itu, sifat sholat itu baik. Dan itu hadis Kanjeng Nabi. Kalau kita tanya sama Ibnu Hajar al-Haytami, itu mengatakan dalam kitabnya itu tidak baik. Niatnya loh yang saya maksud itu. Niatnya untuk menggugurkan, menjadi kafarah bagi sholat yang sudah ditinggalkan, itu yang tidak benar gitu loh. Adapun sholatnya tetap baik. Jadi intinya boleh dilakukan, boleh. Niat sholat sunnah mutlak. Oke. Caranya, nah ini Bu, caranya lebih baik dalam artikel itu 4 rakaat 1 salam. Itu boleh dilakukan saja. Ya, boleh saja. Tapi banyak sekali yang memberikan pendapat tentang sholat sunnah 4 rakaat 1 salam. Itu baiknya tetap dipisah. Ya, baiknya tetap dipisah dengan tahiyat awal. Sebaiknya dipisah. Yang lebih baik dari Nabi, sholatul laili masna masna. Itu hadisnya itu sahih. Jadi yang paling aman itu adalah sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu ya, tapi ya sekali lagi saya katakan bahwa ini akhir zaman memang. Akhir zaman. Jadi kalau ditanya misalkan bagaimana status hukum sholat kafarat ya di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, menurut Ibnu Hajar al-Haytami tidak boleh, haram. Ya, menurut sebagian ulama sufi itu dianjurkan, walaupun hadisnya palsu. Itu status hukumnya. Jadi silakan kalian itu nilai sendiri. Saya cuma memberikan kunci dari hukum yang selektif gitu loh. Jadi ya terserah. Kalau kalian tanya, bolehkah dikerjakan? Saya akan lebih menjawab, tidak usah. Karena ya tidak sesuai lah. Wong 4 rakaat kok bisa nebus 70 tahun gitu loh. Setiap amal itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada bagian-bagian itu. Loh, bukannya kalimat thayyibah itu, syahadat itu mampu menghilangkan dosa 70 tahun. Bu, beda, Bu. Ada orang luar, ya, ada orang luar terus mau masuk ke dalam. Sama orang yang di dalam itu tentu kedudukannya nggak sama, Bu. Ya. Orang yang sudah di dalam
sama orang yang dari luar masuk ke dalam itu nggak sama hukumnya. Yang 70 tahun itu dibebaskan dari segala dosa itu karena dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Seluruh perilaku kesalahan yang dia kerjakan dalam kekufuran itu tidak dihitung semenjak dia melafalkan syahadat, masuk Islam. Baru setelah masuk Islam, hukum-hukum Islamnya itu baru diterapkan. Ya beda, be uang sing wis Islam wis cilik nglakoni salah, nglakoni dosa, orang dihitung, beda, Bu. Nggak bisa. Tetap dia itu terhitung. Dosa besar kecilnya itu tetap dihitung karena dia sudah di dalam gitu loh. Ya, sudah di dalam. Kita lanjut. Wa qala Allah Ta'ala, lan wis dawuh sapa Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ya'muru perintah sapa Allah bil 'adli kelawan adil wal ihsan lan gawe bagus. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Melakukan kebaikan. Adil tur apik. Tidak hanya adil, juga baik, bagus. Apik ning ora adil, yo mencidrai. Adil ning ora apik, yo nyakiti, Bu. Makanya adil tur apik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Silakan lihat hadis nomor 307, itu sudah dijelaskan di beberapa waktu yang lalu. Al-hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalun nas utawi luwih utamane menungso indallah munggu Allah taala mangsilata yaumil qiyamati kedudukane ing dalam dina kiamat iku imamun adil rafiqun, imam sing adil tur lemes. Kedudukan yang paling baik di antara manusia nanti di hari kiamat itu adalah imamun adilun rafiqun, imam yang adil, yang lemes. Wa syarra ibadillahi indallahi manzilatan yaumal qiyamati imamun jari'un khirkun, dan seburuk-buruknya orang di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat itu adalah imamun jairun, imam yang lacut, khirkun, terusak akalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina, setune pira-pira wong adil indallah ing dalem ngersane Allah ala manabira iku tetap ing atase pira-pira mimbar min nurin saking cahaya an yaminir rahman saking tengene dat kang maha rahmat. Wakil tayadai utawi mengkono-mengkono kekuasaane Allah yaminun iku tengen alladzina pira-pira wong yang dilu kang adil sapa alladzina fi hukmihi ing dalem hukume alladzina wa ahlihim lan pira-pira ahline alladzina wa ma lan barang kullu kang den paringi kekuasaan sapa alladzina ing ma. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang adil kelak di sisi Allah berada di tempat-tempat yang tinggi, di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanannya zat yang maha pengasih. Kedua tangannya merupakan tangan kanan orang yang adil di dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan apa-apa yang dikuasakan kepada mereka. Posisinya sebelah tangan, simbol dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di
Quran Bu, itu digambarkan ashabul yamin dan ashabul shimal. Di kehidupan akhirat itu nanti dijelaskan di surat Al-Waqiah. Itu ada golongan ashabul yamin dan ashabus shimal. Tuh, kelompok kanan dan kelompok kiri. Itu merupakan simbol atau gambaran orang-orang yang mendapatkan rahmat dan orang-orang yang mendapatkan laknat. Kalau kiri laknat, kalau kanan itu rahmat. Wan Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Aba Hurairah adlu sa'atin afdalu min ibadati sittatis sanatan qiyamul lail wa siyamun hariha. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, adil sesaat itu afdalu min ibadati sittina sanatan, lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Apa bentuk ibadah itu? Qiyamul lailiha wa siyamun hariha. Bengine qiyamul lail, awane puasa selama 60 tahun. Itu tidak jauh lebih baik ketimbang jenengan ngelakoni perkara sing adil walau hanya sekali. Kalian hidup selama 60 tahun. Selama 60 tahun itu nek wengi tahajud. Nek awan, nek rino poso. Awane poso, bengine depe-depe marang pangeran, marang Gusti Allah. Tapi orang lakoni adil, orang lakoni adil, kedudukannya kalah be wong sing lakoni adil walau hanya sekali seumur hidup. Karena dari perilaku adil itu, orang itu akan terselamatkan, akan mendapatkan hak yang memang seharusnya dia dapatkan. Gitu. Karena adilnya. Bayangkan. Bukankah nilai ibadah yang kalian kerjakan, entah itu qiyamul lail, entah itu siyamun nahar, kalian setiap puasa, itu untuk dirimu, Bu, bukan untuk golonganmu, bukan untuk rakyatmu, bukan untuk masyarakatmu, bukan untuk orang lain. Sedangkan sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang memberikan kontribusi. Itu nilai terbaik dari sisi manusia. Memberikan kontribusi untuk khalayak, untuk orang banyak. Melakukan satu keadilan yang nyata, memberikan keadilan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan haknya, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang swidak tahun suwene jenengan nglakoni tahajud lan poso. Karena ada hadun nafsi, Bu. Bagaimanapun kalian tahajud rino wengi, ya, poso lan tahajud rino wengi, ada hadun nafsinya. Ada urusan pribadi yang kalian kerjakan. Pengen mekaya, pengen seneng, pengen dua anak sing apik, itu untuk kebahagiaan pribadi. Sedangkan tingkat atau puncak kebaikan munggu Allah Ta'ala nggo menungso adalah orang yang senantiasa memberikan kontribusi, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, sarra wa dharra. Oh, nek ngono aku mau tahajud nek ngono aku mau. Bukan itu tujuanku. Saya lagi nggak menggembosi orang yang suka tahajud atau orang yang suka puasa, tidak. Malah justru ini menjadi satu motivasi
Supaya apa? Supaya bukan hanya melaksanakan tahajud wengine, poso rinane, tapi juga bisa berlaku adil go kalangane. Minimal adil untuk diri pribadi, Bu. Apa contohnya adil untuk diri pribadi? Adil untuk diri pribadi, singarane adil itu adalah apa? Memberikan hak pada yang hak. Itu adil, Bu. Contoh untuk tubuh, kita harus adil pada tubuh ini. Bahwa ini bukan robot. Anak masane jenengan istirahat, yo istirahat, Bu. Oh, jangan paksakan. Matane wayai merem, ini dimerem nah, Bu. Turu. Ojo melakai mecicil. Tapi kan ini satu momen yang hanya setahun sekali. Deleng, Bu, kekuatanmu. Ya. Deleng kekuatanmu. Nek sekiranya orang kuat melek wengi, ora usah turu ae. Karena tidak kulino. Beda karo orang yang sudah kulina. Ya. Nek wis kulino, poso, wis kulino puasa misalkan. Bahkan ketika dia itu tidak puasa, malah kayak ada yang kurang gitu loh. Malah penyakit yo cepet. Karena ada, Bu, orang yang ahli puasa terus tiba-tiba nggak puasa 1 minggu itu koyo-koyo penyakit ke moro kabeh. Karena saking terbiasanya setiap hari itu berpuasa. Ya silakan kalian puasa, silakan kalian tahajud, silakan kalian qiyamul lail kalau memang kalian sudah kulino. Gitu. Walaupun harusnya sesekali jenengan tinggalkan. Loh kok? Ya, gue eling-eling bahwa itu adalah sunnah. Disengaja gitu loh. Jenengan sudah biasa qiyamul lail, ya, sudah biasa tahajud misalkan. Kulino nek. Jadi seakan-akan kalau satu hari nggak melaksanakan tahajud itu meninggalkan sesuatu yang penting gitu loh. Oke, enggak masalah. Tapi sesekali jenengan dalam 1 bulan sekali misalkan, atau 1 minggu 1 kali, jenengan harus meninggalkan dengan sengaja. Sing tujuannya mempertahankan apa? Kedudukan hukum salat itu sendiri, bahwa ini adalah sunnah. Ojo nanti ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, itu malah justru haram hukumnya. Ya, sing diarani ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu tidak boleh, Bu. Malah yang jenengan meninggalkan dengan sengaja malah dapat pahala, menjaga konsistensi daripada kesunatan salat itu sendiri gitu loh. Malah oleh pahala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Gitu loh. Sing lakoni sunnah Kanjeng Nabi, ya memang sunnah sing arane dasar hukum sunnah. Apa makna sunnah? Nek dilakoni ento pahala, nek ditinggal gak masalah. Nah, menjaga kesunatan supaya ini tetap menjadi sunnah tidak wajib, itu bagian dari kesunatan juga. Waya Abu Hurairah jauh sa'atin fi hukmi asyaddu a'adhamu indallah azza wa jalla min ma'asi sittati sanatin. Wahai Abu Hurairah, menyeleweng sesaat dalam hukum itu lebih berat dan lebih besar dosanya di sisi Allah azza wa jalla pada kemaksiatan daripada kemaksiatan selama 60 tahun.
Karena ada nilai cidra, Bu. Berlaku lacut, ya tidak adil. Ada seseorang, itu luar biasa, Bu. Ada orang yang terluka. Maka orang yang demikian melakukan ketidakadilan, lacut sesaat, itu apa? Siksanya itu lebih berat ketimbang kemaksiatan yang dikerjakan selama 60 tahun. Saking pentingnya adil itu. Di sini saya akan berhenti sampai di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oh tidak, satu lagi. Oh tidak, satu lagi. Ma min ahadin yakunu ala syai' min umuri hadhihi ummah falam ya'dil fihi illa kataballahu finnar. Tidak seorang pun yang ada pada sesuatu dari urusan umat ini, maka ia tidak adil pada mereka kecuali Allah pasti menjerumuskan ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasatun. Qadi, pemutus hukum, hakim, itu ada 3. Ini saya akan berhenti di sini. Ada 3. Qadiyani, yang 2 finari, masuk neraka. 2 pemutus ini masuk neraka. Wa qadi fil jannah, yang 1 masuk surga. Qadi itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Kita bahas sampai di sini. Wa rajulun qada bi ghairi haqqin ya'lamu bidzalika fadzalika finnar. Ada orang sing ngerti ning pura-pura orang ngerti dengan kasus itu. Orang paham tapi pura-pura nggak ngerti. Ya. Sudah disuap mungkin. Paham saja nih. Sing bener ndi, sing seliru ndi, wis ngerti. Tapi dia nggak mau tahu. Siapa yang bayar, dia yang akan saya menangkan. Ya. Itu kodi yang pertama. Pemutus yang pertama. Tempatnya finnar di dalam neraka. Kenapa? Karena dia tahu sesungguhnya perkara itu, tapi dia tidak mau tahu dengan perkara itu. Wong ora ento apa-apa. Rame Bu, saiki Bu. Orang yang tahu pura-pura tidak tahu. Bahkan yang dibela siapa yang bayar. Oh itu sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia pribadi. Rahasia umum. Jadi kabeh wong eroh ngono lho. Ya. Fadzalika finnar. Orang yang demikian itu finnari ing dalam neraka. 1. Yang kedua, wa qadi la ya'lamu fa ahlaka huquqa annas fa huwa finnar. Ada orang sing ora paham, yang tidak ngerti. Kita banget, kita nggak paham. Tapi sok tahu. Wong orang ngerti tapi sok tahu. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Mencidrai hukum. Kalau yang pertama tahu pura-pura tidak tahu, yang kedua tidak tahu tapi sok tahu. Gitu loh. La ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar. Kalau memang tidak paham, alangkah bijaknya kita itu lebih baik diam. Wong orang ngerti kok. Tapi kan saya itu
apa? Sudah dikenal sebagai orang yang alim, orang yang paham, orang sing pinter. Ditakoni orang jawab, aku katon bodone lho Pak. Demi menjaga image dikenal sebagai orang pinter, sehingga kabeh hukum dijawab kabeh. Padahal nggak pernah paham tentang persoalan itu, misalkan. Ya, sing lagi rame ini kan dua kasus besar sekarang, Bu. Ya, tentang nasab dan ijazah. Itu kasus besar di Indonesia saat ini. Nasab dan ijazah. Ya, kumpulannya di dua golongan itu. Ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ada yang sok tahu, ada yang tidak tahu tapi sok tahu. Wis ngono kuwi to, Bu. Sajane aku ya rada eruh ngono lho. Wong-wong sing model ngono kuwi. Kelompok sebelah sajane ya paham gitu loh. Sajane paham, tapi nggak mau tahu gitu loh. Nggak mau tahu. Tensisnya itu tidak akan pernah diulang kembali. Kan apapun yang terjadi terjang. Sajane ngerti, tapi nggak mau tahu gitu loh. Oke. Sing luwih parah pengikutnya, Bu. Orang paham, tapi demi membela sang junjungan, bela matian. Ya, rep. Bahwa benar. Sing benar waqati qada bil haqqi fadzalika fil jannah. Sing benar itu memutuskan perkara dengan yang hak. Sing bener ya domong bener, sing keliru ya domong keliru. Wong kowe mau fadzalika fil jannati ing dalem swarga. Ini yang kita butuhkan. Gitu. Ya memang rada akhir zaman, jadi ya menyikapi itu yang gue rame-rame urip ning alam dunia es. Gak usah di gede-gede. Jadi ada 3 ya, Bu. Ada 3, hakim itu terbagi menjadi 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Siapa yang 2? Orang yang paham tapi tidak mau tahu. Yang kedua, yang tidak tahu tapi sok tahu. Yang ketiga, paham dan memutuskan dengan kebenaran. Itu yang masuk surga. Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Ada pertanyaan satu saja. Kalau enggak saya tutup. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syafina wa karimina dhukrina wa ala Muhammad sallim wa rabbana kullu sahabat rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi musidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tatakhiruna biha min jamil syad wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yarfa'. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sirri wad dar.
Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amran salihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi mati syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihim assalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.